Pemirsa, gelombang kasus begal di Jakarta terus meningkat dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Polisi bergerak cepat dengan membentuk satgas dan tim pemburu begal. Sementara para pengamat menilai persoalan ini juga berkaitan dengan krisis sosial, pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol terhadap remaja. Lalu bagaimana solusi nyata menghentikan teror begal dan apakah masyarakat masih bisa merasa aman di jalanan ibu kota? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, psikolog, senior clinical psychologist Rati Ibrahim, dan kriminolog Hanifah Hasna. Kita mulai dialog Prime Time News hari ini dengan Pak Iman, kemudian Mbak Rati, dan Mbak Hanifah. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Eva. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Saya mulai dari Pak Iman. Pak Iman, jika kita lihat dalam satu pekan ini, sepekan terakhir ada sejumlah kasus begal di Jakarta. Apakah Polda Metro Jaya melihat ada pola atau jaringan tertentu di balik maraknya aksi begal? Ya, dari hasil pengungkapan yang kami lakukan, memang mereka adalah beberapa merupakan jaringan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, termasuk juga jaringan yang bagian menadah hasil dari kejahatannya. Kemudian pola yang mereka lakukan di dalam melakukan tindakan kejahatannya itu mengarah pada korban-korban yang berada pada tempat-tempat yang sepi, kemudian mereka berjalan sendirian. Nah, si pelaku ini mengukur apakah korbannya ini bisa dijadikan korban. Contohnya misalnya, kalau pelaku berdua, itu pada umumnya korbannya akan berada di bawah dua, misalnya satu orang. Tapi kalau pelakunya berempat, mereka yang dijadikan korban bisa berdua atau sendirian. Oke, jadi ada pola tertentu dan ada jaringan tertentu ya Pak Iman. Nanti kita akan dalami lagi, tapi saya ingin bergeser dulu ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, secara psikologi, mengapa aksi begal sekarang terasa semakin brutal dan berani di ruang publik? Ya. Karena kalau kita lihat sekarang ternyata bergeser gitu ya. Dulu kan begal itu untuk survival crime gitu ya, untuk mempertahankan hidup gitu. Tapi ada kalanya yang sekarang dilakukan itu untuk menunjukkan ekspresif terhadap korban gitu. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat seseorang melakukan kejahatan itu kan ada tiga hal ya. Yang pertama pelaku yang termotivasi, yang kedua karena ada korban yang rentan, yang ketiga karena ketiadaan dari absence of capable guardian gitu ya. Nah, kalau tadi dari penjelasan Pak Iman sudah jelas bahwa pelaku ini tidak akan kekurangan korban karena mereka sudah mempelajari gitu ya, bagaimana aktivitas mereka, di mana tempat-tempat yang bisa mereka mendapatkan korban itu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini ditambah lagi dengan mereka mengetahui ketika mereka sampai ketahuan pun hukumannya akan berat. Jadi sekalian aja mereka akan diajar seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu kan menjadi meningkat ya, yang awalnya cuma survival, sekarang ternyata mereka merasa bahwa ada celah hukum atau celah dari pengawasan itu yang tidak ada. Mungkin itu juga yang membuat mereka menjadi lebih kejam. Di samping mungkin Mbak Ratih nanti bisa menyampaikan bahwa ada kondisi-kondisi psikologis yang membuat mereka tidak punya empati lagi. Ketika tidak punya empati, mereka menganggap bahwa manusia itu bukan manusia lagi, alias dehumanisasi, menganggap ini adalah sebuah barang atau benda, jadi tidak ada empati lagi untuk menghentikan aksinya. Oke, saya ingin dalami juga Ibu Rati dari sisi psikologis, klinis, apa yang membuat seseorang bisa begitu mudah melakukan kekerasan? Ini yang jelas ini kan jadi keprihatinan kita ya. Terus terang saya juga khawatir karena daerah saya yang biasanya aman nih, sekarang mulai termasuk menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap kejahatan. Begal ini kan street robbery ya. Jadi bukan cuma nyolong kendaraan, tapi juga ya perampokan, dan sekarang makin ngeri loh Pak Iman ya. Jadi bukan hanya nyolong, ngambil, ngerampas, tapi juga merusak dan menyakiti. Bahkan mungkin di kasus-kasus yang Pak Iman hadapi itu juga ada yang sampai pembunuhan ya. Jadi ini serius. Nah, kenapa kok begitu? Tadi kan sudah disebutkan ya, ini ada faktor dehumanisasi, deindividualisasi. Artinya gini ya, orang itu merasa bahwa siapapun yang ada di hadapan dia itu anonim. Jadi kalau anonim nggak kenal, artinya bisa dong semena-mena, ya kan? Terus bukan lagi sebagai sama-sama manusia, tapi ini objek aja. Lalu juga ada desensitisasi terhadap kekerasan.
mungkin dia sudah terbiasa hidup dalam kekerasan, melihat kekerasan baik di lingkungan nyata atau mungkin nonton ya scroll-scroll yang dia konsumsi adalah materi yang sangat dekat dengan kekerasan. Jadi reaksi empati terhadap orang lain, penderitaan orang lain itu menjadi tumpul. Yang tadi juga sudah disebutkan, jangan-jangan ini ada frustrasi ya akibat tekanan ekonomi. Jadi proses kejahatan ini terjadi karena dia butuh untuk survive. Tadi kita udah ngebahas soal Robin Hood gitu ya. Tapi ini Robin Hoodan ini. Karena tidak sedikit yang melakukan kejahatan ini bukan lantaran ekonomi, tapi yang ya kita memang mau melakukan aja. Mungkin ikut dengan rombongan gengnya gitu ya Pak Iman ya. Terus ada juga faktor karena penggunaan zat yang membuat dia jadi kehilangan itu ya sense of human-nya. Ya, jadi kalau orang di bawah pengaruh zat kan memang bisa aja melakukan hal-hal yang bahkan sangat di luar nalar kita. Ada moral disengagement, artinya begini, waktu dia melakukan kejahatan yang ada di pikirannya dia, ini bukan lagi aspek moral, tapi itu korban pasti punya uang, ya. Semua orang juga melakukan, ini kan perampokan yang biasa aja. Jadi semua nilai moral yang dia pernah harusnya dia miliki itu tidak terjadi. Nanti kita bisa masuk di keluarganya kayak gimana ya, lingkungan pergaulannya seperti apa ya, dan semua itu juga kita bisa lihat betapa miskinnya empati sosial. Jadi orang kan zaman sekarang ya, apalagi waktu COVID ya, kita sangat teralienasi ya dengan manusia lain, hidup di dalam ruang kecupuan kita dengan main game, apalagi mungkin yang dipilih gamenya juga game yang kekerasan gitu ya. Jadi empatinya makin tumpul. Ya ada banyak aspek sih yang berpengaruh. Baik, banyak aspek yang berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan dari sisi kriminologi maupun dari psikologi klinis. Nanti kita akan bahas lagi ke Pak Iman, Polda Metro Jaya sampai membentuk tim pemburu begal yang siaga 24 jam. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Dia bilang mau ngajarin kamu lalu sekarang gua bawa menipu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bergabung bersama kami di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, Senior Clinical Psychologist Ratih Ibrahim, dan kriminolog Hanif Hasna. Kita lanjutkan lagi, Pak Iman, Polda Metro Jaya sampai membentuk tim pemburu begal yang siaga 24 jam ya Pak Iman. Seberapa serius artinya ancaman kejahatan jalanan saat ini sehingga diperlukan Satgas khusus yang bekerja 24 jam? Kami melakukan evaluasi terhadap peningkatan kejahatan yang cukup signifikan di dalam 1 bulan terakhir ini. Sehingga ketika peningkatan kejahatan ini sudah sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu kami membentuk tim pemburu begal. Karena dalam peningkatan kejahatan itu juga sudah masuk pada pengancaman terhadap keselamatan jiwa dari masyarakat. Oleh karena itulah kemudian ini tidak boleh dibiarkan dan harus kami hentikan supaya ada ketenangan, ada keamanan di tengah masyarakat yang beraktivitas, kemudian masyarakat yang pulang bekerja tidak merasa takut, tidak merasa riskan, tidak merasa resah, bisa pulang kerja dengan nyaman, dengan aman. Oleh karena itu kami siapkan tim pemburu begal yang siap 24 jam.
Oke Pak Ivan, ini kan juga dalam setidaknya 3 hari operasi tim pemburu begal yang siaga 24 jam, tim ini berhasil mengungkap 6 kasus dan menangkap 8 tersangka. Apa pola yang ditemukan polisi dari para pelaku begal belakangan ini selain yang tadi Anda sebutkan di awal ya? Itu 3 hari ya. Kita sudah 10 hari menjalankan operasi tim pemburu begal ini. Ya, sekarang sudah 173 ya tersangka yang kami lakukan penangkapan itu. Makanya terhadap para tersangka ini kami tidak segan-segan atau tidak ragu-ragu untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin supaya bisa menghadirkan rasa aman kepada masyarakat itu. Betul, karena Polda Metro Jaya sudah mengungkap 173 tersangka pelaku curas dan curanmor periode 1 hingga 22 Mei 2026. Berbagai langkah konkret terus diterapkan ya Pak, mulai dari patroli gabungan hingga pembentukan Satgas Pemburu Begal yang tadi kita bahas. Ada arahan juga, instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya menginstruksikan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku yang melawan. Seperti apa penerapannya di lapangan Pak agar tetap profesional dan sesuai dengan aturan hukum? Kami pastikan bahwa petugas-petugas yang kami bentuk untuk tim pemburu begal ini secara kompetensi mereka memiliki skill baik itu di dalam melakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Kemudian mereka juga punya wawasan tentang perlindungan hak asasi manusia. Karena kenapa kami mengambil diksi tindakan tegas dan terukur? Artinya tegas, kami tidak pernah ragu-ragu. Dan kami pastikan bahwa ketegasan yang kami lakukan itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terukur, ukurannya apa? Ukurannya adalah undang-undang. Nah, jadi ketidak ragu-raguan kami dengan ukuran adalah undang-undang. Apa batasannya? Batasannya kami gunakan undang-undang tentang hak asasi manusia 39/1999. Kemudian kami juga pedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana di sana diatur tentang wewenang, tugas. Kemudian kami juga pedomani Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Penggunaan senjata, penggunaan kekuatan juga itu diatur di dalam perkap yang tadi saya sampaikan. Itu semua, baik itu undang-undang, peraturan Kapolri, itulah yang menjadi ukuran profesionalisme kami dan batasan-batasan kami mengambil tindakan di lapangan. Oke, jadi tegas dan terukur ya Pak Ivan. Saya ingin bergeser ke Mbak Hanifah. Menurut Anda Mbak Hanifah, apakah begal hari ini masih didominasi oleh faktor ekonomi? Kalau sejauh ini faktor ekonomi masih menjadi faktor utama. Walaupun kalau dari keterangan Pak Iman ada yang menggunakan narkoba, berarti ada faktor gaya hidup. Karena ini berbeda sekali. Kalau faktor ekonomi kan berarti pemenuhan kebutuhan, gitu ya, kebutuhan hidup. Ini berarti berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, terus bagaimana mereka mengakses pekerjaan yang legal gitu ya. Tapi kalau sudah gaya hidup, terutama penggunaan narkoba, berarti kan ada adiksi di situ. Dan ketika adiksi itu tidak dipenuhi oleh badannya, jadi orang-orang ini melampiaskan kebutuhannya itu dengan melakukan kekerasan untuk mendapatkan hal yang lebih cepat gitu. Nah, dalam kondisi sekarang ini yang paling cepat adalah melakukan begal itu, karena di samping itu karena mereka melihat ada celah pengawasan mungkin yang dianggap kurang gitu. Jadi mereka menganggap bahwa mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya yang berbentuk adiksi tadi itu dengan cara membegal ini. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya juga akan berbeda ketika pelakunya remaja, karena kalau remaja biasanya dia ingin menunjukkan dominasinya di jalanan. Karena bagaimanapun juga street crime itu
itu bukan kejahatan baru, tapi kejahatannya sudah sangat-sangat lama. Nah, kalau anak-anak biasanya random aja, yang penting dia bisa menunjukkan kepada kelompok lain bahwa aku berkuasa, aku keren, aku hebat gitu ya. Tapi kalau pelakunya di atas umur 25 tahun biasanya karena kebutuhan gitu ya, ditambah lagi dengan adiksi tertentu. Dan ketika mereka sudah adiksi berarti kan mereka mengkonsumsi. Ketika mereka mengkonsumsi berarti zat-zat tersebut juga mempengaruhi dirinya sehingga meningkatkan agresivitas. Jadi kalau dalam kriminologi, frustasi itu berpengaruh terhadap agresivitas. Frustasi berpengaruh terhadap agresivitas. Tadi sudah disinggung juga di awal oleh Ibu Ratih terkait dengan pengaruh solidaritas kelompok. Karena biasanya tidak sendirian, tidak lone wolf, tapi bisa 4 orang ya dalam melakukan aksi begal. Banyak aksi begal dilakukan secara berkelompok, tadi 2-4 orang. Apakah sebagian besar ini juga pengaruh solidaritas kelompok atau lingkungan terhadap keberanian pelaku melakukan aksi begal? Ibu Ratih. Well, tadi udah dijelaskan dengan sangat gamblang ya oleh Pak Iman dan Mbak Iva ya. Kebutuhan ekonomi, pengaruh zat, kemudian ada eksistensi ya. Eksistensi menunjukkan bahwa dia gagah di kelompok, itu di kelompok usia yang lebih muda. Saya ingin menyoroti di kelompok yang eksistensi tadi. Kalau rame-rame sama kelompok, itu kan ada rasa bahwa ini tanggung jawab nggak kita tanggung sendirian ya. So diffusion of responsibility. Kalau tanggung jawab moralnya dibagi, artinya jatahnya dia lebih sedikit, itu membuat dia menjadi lebih tidak berpikir panjang untuk melakukan sebuah tindak kekerasan, bahkan tindak kriminal, melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Apalagi misalnya semakin dipanas-panasin nih, untuk jadi laki lo, untuk keren lo gitu ya, ini yang eksistensial ya Mbak ya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa tuh ngebegal 5 orang, melecehkan, terus rampokannya tuh nanti bisa jumlahnya besar gitu ya. Jadi apalagi kalau di bawah pengaruh obat, mungkin dia nggak cuma nyabet barangnya aja, tapi sambil melukai, mencederai. Oh dia udah lihat muka saya nih, semakin aja dihabisi. Karena pikirannya betul-betul sangat berkabut. Jadi di sini juga memang ada ya tekanan dari solidaritas kelompok dia ya sebagai pembegal. Dan yang sangat sebetulnya menjadi concern saya adanya normalisasi internal karena dia ada di bagian para pelaku begal. Ini kan norma sosialnya menjadi terhapus ya. Jadi gini loh, melakukan tindakan kriminal tuh biasa tahu, gagah bahkan. Apalagi kalau bisa lolos dari uberan satgas, satgas begal gitu ya. Apalagi kalau berani ngelawan, apa lo gitu. Ini simbol keberanian, gila lo jagoan banget ya. Dari situ dia bisa mendapatkan status. Nah, karena ini adalah kelompok, saya tuh tidak yakin bahwa semuanya adalah kelompok cupu yang newbie, ya. Jadi ini kan untuk eksistensi coba-coba ya. Ada faktor social learning. Jadi anggota yang baru direkrut, dia untuk bisa diterima di kelompoknya tentu kan harus menunjukkan prestasi ya, prestasinya yang tindakan jahat tadi. Ini sebetulnya mirip dengan proses pembentukan identitas di dalam geng, kelompok kekerasan di jalanan ya. Dan sedih banget ya. Yang tadi saya sebutkan di awal, ini mewujud jadi makin intens. Dan saya sebagai warga Jakarta Pak, saya mendukung Satgas yang Bapak bentuk. Ya, dan Pemprov mudah-mudahan Jakarta kita kembali aman. Amin. Kita doakan bersama, tentu ini butuh kolaborasi juga dari masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Pak Iman, selain patroli 24 jam, strategi apa lagi Pak Iman yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku begal? Polda Metro Jaya tentunya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku begal ini ada beberapa program yang kami jalankan. Pertama, upaya preemptif. Upaya preemptif ini adalah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat bersama-sama dengan kami, dengan pihak kepolisian, sama-sama menjaga lingkungannya. Nah, meningkatkan kesadaran, sehingga masyarakat ini sadar bahwa menjaga lingkungan, menjaga keamanan itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah upaya preventif. Preventif ini melakukan pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan mobile maupun stasioner. Nah, yang mobile tadi Mbak Eva sudah sampaikan ya, dengan patroli. Patroli rutin ini baik itu skala besar, skala menengah maupun skala kecil, ini dilakukan secara masif oleh Polda Metro Jaya. Pada titik-titik atau daerah yang rawan kejahatan, tentunya itu menjadi satu skala prioritas bagi kami. Kemudian di samping patroli rutin yang dilakukan secara stasioner juga kami mengakselerasi aktivasi pos-pos kamling dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan kami, dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI tentunya juga. Kita berkolaborasi untuk menghidupkan kembali, memaksimalkan kembali. Sebenarnya selama ini kan kami sudah lakukan pembinaan. Contohnya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum kami punya Kring Serse. Nah, Kring Serse ini kami padukan dengan pos-pos kamling yang ada di wilayah, seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kring Serse itu adalah penempatan anggota kami, anggota reskrim, baik itu di jajaran Polda, Polres maupun Polsek, yang bisa kapan saja diminta untuk bantuannya, diminta untuk memberikan pengamanan. Nah, ini bekerja sama dengan pos-pos kamling yang kami lakukan pembinaan. Ada 150 pos kamling yang aktif di bawah binaan kami. Nah, selain dari pos kamling juga upaya preventif pada titik-titik yang rawan kejahatan, Direktorat Sabara juga sudah membentuk pos pantau. Nah, pos pantau inilah yang ditempatkan anggota-anggota di daerah-daerah rawan kejahatan. Jadi selain secara mobile patroli dilakukan, pos pantau juga dihidupkan kembali, pos kamlingnya diakselerasi. Harapannya faktor niat yang dimiliki oleh pelaku tidak bertemu dengan kesempatan. Nah, makanya kesempatannya yang kami persempit. Nah, di samping upaya tadi kesadaran masyarakat meningkat, upaya pencegahan maksimal. Ketika sudah terjadi kejahatannya, upaya represif sebagaimana yang sudah kita lakukan, yaitu dengan membentuk tim pemburu begal, ini adalah upaya penegakan hukum terhadap para pelaku yang sudah melakukan kejahatannya. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat, baik itu preemptif, preventif, maupun represifnya, dengan harapan bisa memberikan efek deteren yang kami lakukan melalui upaya penegakan hukum ini. Baik itu kepada pelakunya yang sudah melakukan supaya tidak melakukan lagi, ataupun calon-calon yang berpotensi menjadi pelaku, supaya dia tidak melakukan kejahatannya. Karena ketika dia melakukan kejahatannya, dia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, inilah yang terus kami lakukan secara maksimal. Kesempatannya dipersempit, pencegahan maksimal, kemudian penegakan hukum. Singkat-singkat saja nanti Mbak Hanifah dan juga Ibu Rati untuk menanggapi apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian ini sudah efektif untuk jangka panjang memberikan rasa aman bagi publik. Silakan Mbak Hanifah. Kalau saya lihat ini kan respon pihak kepolisian luar biasa ya, tetapi menurut saya ini bukan untuk penanganan jangka panjang. Karena bagaimanapun juga kejahatan jalanan ini itu bersifat adaptif. Kalau di sini ditertibkan, bisa jadi di tempat sana itu sedang kenceng-kencengnya. Atau mereka bisa merekrut tim baru atau anak-anak muda baru untuk dididik untuk menjadi kelompok-kelompok seperti ini. Jadi mereka akan merubah pola juga gitu ya, karena mereka mempelajari
Dalam kriminologi semua kejahatan itu dipelajari. Dalam differential association itu disampaikan bahwa dipelajarinya itu bagaimana ketika awal melakukan, bagaimana mereka melakukan pembaruan, dan bagaimana cara mereka menghindari hukuman. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang mereka terus upayakan, sehingga mungkin dari pihak kepolisian dan tidak hanya pihak kepolisian, sebetulnya kontrol sosial itu sangat-sangat kurang di tempat kita gitu ya. Apalagi nih berhubungan dengan kejahatan, karena kalau sudah ada kejahatan, ada kekerasan, masyarakat tuh cenderung takut untuk melapor, dan mungkin mereka juga nggak ngerti alur pelaporan seperti apa. Jadi yang harus ditingkatkan adalah CCTV nih. Walaupun CCTV ini akan menjadi barang atau simbol ketertiban aja, kalau tidak ada upaya atau percepatan dari pihak kepolisian dalam menyongsong kalau sudah ditangkap CCTV itu kan CCTV kan tugasnya untuk menangkap, mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan? Berarti kan ada aksi yang cepat dari hasil tangkapan CCTV itu. Nah, kalau tidak seperti ini upaya-upaya seperti ini akan menjadi upaya jangka pendek. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membina generasi muda dan teman-teman yang disampaikan Pak Iman tadi, orang-orang atau pihak-pihak yang berpotensi untuk melakukan kejahatan seperti ini. Untuk membina, untuk agar menjadi jangka panjang kontrol sosial dan peran masyarakat. Mendengarkan penjelasan dari Mbak Hanifah itu kita mengalami kecemasan kolektif ya. Jadi kita semua jadi makin takut, makin gelisah nih mesti ngapain. Untung ada Pak Iman, dan teman-teman. Jadi saya sangat respect dan sangat menghargai upaya tersebut. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa bikin takut dan jerak. Ya. Nah, ini tadi betul CCTV dan kejahatan kan biasanya terjadinya di tempat remang-remang dan gelap. Lampu dong Pak Pramono Anung. Supaya kalau terang biasanya itu lebih meredam ya setan untuk melintas. Jadi pencahayaan sama desain lingkungan itu penting, dan ketika membuat pemberitaan juga kita perlu ya untuk proporsional, karena banyak orang yang kemudian terganggu malah jadi copycat. Belajar dari situ kan tadi bilang ya kejahatan itu adaptif. Terus lebih cepat kejahatannya daripada penanganannya. Betul ya. Penguatan komunitas iya, tapi agak repot juga kalau begalnya lebih gahar dari masyarakat dan lebih gahar dari polisinya, kita ngeri juga. Jadi kembali kepada tadi betul ya peran dari aparat Pak, mudah-mudahan semua teman-teman itu sehat ya dan kuat ya dan umurnya panjang juga ya. Itu doa saya. Nah, di sini Mbak Eva, keluarga itu penting sekali. Saya sebagai tim ahli di Pokja Keswa Kemenkes ya, itu kita juga melihat bagaimana signifikan and importantnya peran keluarga. Dan di sini keluarga perlu dikuatkan sungguh-sungguh agar pengasuhannya menjadi pengasuhan yang membuat anak-anak kita aware bahwa kekerasan itu bukan the way of solution. Ya, bahwa ada banyak kok kebaikan yang bisa diupayakan. Lingkungan keluarga yang betul-betul penuh kasih sayang ya, cinta kasih, itu kan juga melembutkan hati. Karena itu balik lagi ke ujungnya. Jangan kawin muda lah, kalau belum siap jangan. Jadi nanti masih makin ke ujung begitu ya, harus betul-betul siap gitu untuk berumah tangga supaya anaknya tidak menjadi potensial pelaku kekerasan lantaran di rumah orang tuanya frustrasi karena belum siap. Ya, peran keluarga menjadi sangat signifikan, sangat krusial agar budaya kekerasan tidak semakin meluas masyarakat. Kemudian nanti peran aparat Polda Metro Jaya dan juga kolaborasi dengan peran masyarakat itu yang paling penting. Ya, terima kasih Pak Iman, terima kasih Mbak Hanifah dan Ibu Rati sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas pandangan dan analisis yang sangat mendalam dari para narasumber kita malam hari ini. Terima kasih Kombes Pol Iman Imanuddin, Ibu Hanifah Asna dan juga Ibu Rati Ibrahim. Semoga upaya bersama sinkronisasi keamanan dan kesadaran sosial ini bisa segera mengembalikan rasa aman di jalanan ibu kota. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.